Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang menonton video ini. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, sehat, kaya gitu ya. Yang lagi banyak utang, insya Allah lunaskan utangnya. Yang lagi banyak hajat, banyak keinginan, pingin rumah, pingin mobil, pingin segalanya, apapun itu insya Allah wujudkannya. Ya, dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Baik, seperti biasa jangan lupa bersyukur ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, mau bagaimanapun keadaan kita, yuk selalu latih diri kita untuk terus bersyukur. Latih jiwa kita untuk selalu mengatakan kata-kata yang bersyukur supaya itu menjadi doa buat kita. Katakan alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Udah perlu tulis nih doa terbaik teman-teman semuanya di kolom komentar. Tulis sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah aku kaya. Apapun yang menjadi keinginannya tulis saja. Sehingga nanti ketika video ini ditonton oleh jutaan orang, kemudian mereka melihat doa itu dan diaminkan, insya Allah makin banyak yang mengaminkan, insya Allah doa kita itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, sebelum materi, saya informasikan buat teman-teman yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, ayo bergabung. Silahkan japri nomor yang tertera di bawah ini, itu nomor saya. Kita juga ada kelas online yang insya Allah di kelas online itu, ini buat teman-teman ya yang ingin sekali dibimbing agar hutangnya cepat selesai, agar hutangnya itu lunas, yuk bergabung di grup Mahkota Hati. Itu grup gratis. Kita di kelas online tuh ada ya, berbayar ya memang, tapi di kelas online tuh kelas khusus yang ketika dia sudah mendaftar itu akan kita dampingi terus sampai hutangnya lunas. Banyak materi-materi yang akan didapatkan ya, riyadhah, amalan riyadhah, kemudian materi-materi meditasi berkelimpahan, meditasi magnet uang. Pokoknya insya Allah enak deh, enak. Dan teman-teman yang sudah bergabung itu masya Allah mereka nyaman gitu ya. Nah sekarang buat teman-temannya yang bergabung silahkan japri saya dan nanti saya akan arahkan ke adminnya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya lagi-lagi tetap saya bahas tentang uang ya. Santai aja, kita bahas tentang hutang, bukan tentang uang. Jadi tentang hutangnya. Ya memang di YouTube channel kan bahasnya tentang hutang. Ya salah satu impian seseorang itu kan ketika dia terjebak masalah hutang, kepingin kali hutangnya lunas gitu. Dan saya benar-benar merasakan dan paham ketika kita terjebak masalah hutang itu, ya Allah ampun dah, luar biasa, ampun banget gitu. Karena benar-benar menguras pikiran, menguras tenaga, semuanya lah. Kadang-kadang emosi kita nggak terkontrol, kita ketakutan, pokoknya mental kita yang dihajar. Kita takut, kita cemas, gelisah, khawatir, apalagi besok jatuh tempo kita nggak punya uang, takut dimaki, takut disebar nama, takut semuanya lah gitu kan. Ya pasti saya paham itu dan saya juga pernah merasakan itu ya, pernah di posisi itu. Makanya saya bilang ya buat teman-teman semuanya ya, saya nggak ngerti sih judulnya apa ini ya, nanti teman-teman sendirilah yang menyimpulkannya. Pokoknya saya ingin cerita dan bahas tentang hutang ini dan semoga ini menjadi motivasi. Lalu saya katakan ya, baik yang di grup ataupun yang di kelas online ataupun yang baru menonton video ini di video-video sebelumnya ya, bahwa cara terbaik menurut saya cara terbaik untuk kita bisa keluar dari jeratan hutang atau masalah apapun itu riyadhah teman-teman semuanya. Dan menurut saya juga harus ada yang mensupport kita, ada yang membimbing kita supaya kita itu bisa kuat, supaya mental kita itu bisa bangkit kembali. Karena perjalanan kita dalam menyelesaikan hutang itu ya apa ya, sulit lah, maksudnya sulit, kemudian jenuh, lelah gitu ya. Dan di saat itulah mental kita, pikiran kita itu benar-benar rasanya itu ya diri kita ini seperti dibanting gitu untuk menghadapi persoalan hutang itu yang kadang-kadang kita nggak ngerti, sudah melakukan A, B, C, D tapi hutang kita nggak lunas juga gitu ya. Sudah riyadhah ngamalkan ini dan itu tapi kita merasa nggak juga. Sebenarnya ada apa sih sehingga itu membuat pikiran kita, jiwa raga kita itu down, lemas, takut dan segala macamnya. Tapi tetap saja saya katakan bahwa kalau kita ingin keluar dari jeratan hutang itu ya harus riyadhah. Justru antara ikhtiar langit dan ikhtiar bumi itu justru ditingkatkan itu ikhtiar langitnya. Kalkulasinya itu 20% itu ikhtiar bumi, 80% itu ikhtiar langit. Toh semuanya itu karena izin Allah. Toh semua ikhtiar bumi yang kita kerjakan itu juga atas pertolongan Allah, bukan kita. Sekarang yang jadi masalah itu kan bagaimana melakukan riyadhah yang benar, bagaimana tata caranya, bagaimana supaya kita itu bisa
mendapat pertolongan Allah, bagaimana keajaiban itu supaya datang. Karena yang diimpikan seseorang ketika punya masalah, apalagi masalah utang, itu adalah keajaiban kan. Lagi-lagi selalu yang bertanya ke saya itu, Pak, saya berharap keajaiban datang untuk bisa bayar utang. Pak, saya sudah mengamalkan ini kok keajaiban belum datang gitu ya. Itu yang selalu diharapkan, keajaiban. Nah, saya pun dulu begitu, berharapnya keajaiban atau solusi lah gitu. Intinya solusi supaya kita bisa menyelesaikan perkara hutang kita gitu. Tapi apapun itu, lagi-lagi saya katakan ya buat teman-teman semuanya, solusi, keajaiban, kemudian petunjuk, bimbingan itu wilayahnya Allah, dan hutang itu juga wilayahnya Allah. Berkali-kali saya katakan hutang itu ranahnya Allah. Dan kalau kita ingin selesai hutang, dia masuklah dengan cara-caranya Allah. Apa caranya Allah itu tadi? Riadohnya bagaimana? Perbaikin sholat, pokoknya ibadah-ibadah itu kita tingkatkan dan harus kita tingkatkan. Karena terpuruknya hidup kita itu selalu saya katakan ya, itu bisa jadi karena dosa kita. Ya, sehingga kita tuh ditempeleng sama Allah supaya kita sadar nih bahwa yang kita lakukan selama itu salah dan Allah ingin perbaikin. Cuman ya begitu, ketika kita masuk sudah memulai riyadhah tuh, perjalanan itu kan nggak semudah yang kita pikirkan ya. Kita melihat di testimoni di YouTube, orang riyadhah ngawalin sholawat bisa keajaiban begini sih. Terus kita ngamalin tuh kok merasa biasa aja ya, nggak ada perubahan apa-apa. Apa yang salah? Bukan amalannya yang salah, justru amalannya itu Masya Allah luar biasa, justru dianjurkan. Bahkan Allah sendiri bersolawat, dan ketika orang yang istiqomah solawat itu insya Allah nanti pada akhirnya itu pertolongan Allah datang, keajaiban itu datang, dan itu benar. Saya sendiri merasakan itu. Nah, tapi kenapa ketika Anda ngamalin solawat gitu ya, termasuk ibadah-ibadah yang udah Anda kerjakan itu kok belum merasakan keajaiban? Bukan amalannya yang salah, bukan solawatnya yang salah, bukan, tapi kitanya yang salah. Kitanya yang salah. Makanya kalau Anda sudah riyadhah, sudah melakukan perbaikan, yang perlu Anda koreksi terus itu jangan amalannya yang disalahkan, tapi Anda harus introspeksi diri. Kenapa ya? Semalam baru saya upload video saya bahwa kesulitan yang terjadi pada diri kita itu dua penyebabnya. Bisa jadi dengan kesulitan itu Allah ingin angkat derajat kita, atau Allah ingin ampuni dosa kita, Allah ingin bersihkan kita dulu. Ya itu. Kemudian kalau kita dalam proses ini ya, masa-masa sulit ya, Pak, ingat dan pahami, dengan kesulitan itu insya Allah Allah ampuni dosa kita. Insya Allah dengan kesulitan itu Allah akan angkat derajat kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah apa? Terima, sabar, ridho, ikhlas, dan itu lagi yang harus saya sampaikan gitu ya. Jadi kuncinya itu yaitu terima, sabar, ridho, ikhlas. Dan saya akuin untuk masuk ke tahap ini itu nggak gampang. Dan bahkan saya sampai saat ini tuh terus belajar dan terus belajar. Saya nggak mengatakan terima, sabar, itu ikhlas terus saya sudah begitu, enggak. Kadang-kadang saya juga goyang ya, justru kadang malah banyak goyangnya gitu. Tapi ya itulah perlunya kita untuk terus koreksi diri, introspeksi diri ya. Sudah sampai bagaimana, pokoknya sampai akhirnya kita tuh terus belajar gitu. Makanya sasaran utama yang saya arahkan ke teman-teman yang ikut kelas itu, bagaimana supaya bisa nerima dulu, sabar dulu, ikhlas dulu, ridho dulu. Karena ketika ini sudah ada pada diri kita gitu ya, insya Allah pertolongan Allah, keajaiban itu akan datang dengan sendirinya. Jadi keajaiban itu sebenarnya nggak perlu kita tunggu, nggak usah. Yang perlu itu kita perbaikan ibadah, perbaikan diri, perbaikan amalan-amalan. Kemudian kita perbaikan bagaimana kita bisa memantaskan diri, yang nanti itu akan datang keajaiban dengan sendirinya. Kalau kita tuh berfokusnya pada keajaiban, solusi dan lain sebagainya, itu justru makin jauh. Makanya nikmatin saja perjalanan kita dalam hidup ini, kemudian nikmati juga perjalanan riyadhah Anda saat ini yang sudah mengamalkan sholawat, istighfar. Ya harus sabar. Kunci dari semua amalan itu yang kita kerjakan itu sabar dan istiqomah. Gak ada yang lain teman-teman semua. Sabar ini dia ya memang sulit ya, saya akui sulit ya. Bahkan dulu juga tuh saya mengalami begitu, sudah mengamalkan semuanya lah. Bahkan saya bilang tuh pernah ya, saya tuh bahkan sampai oper amalan gitu, sampai nggak tidur gitu ya. Tapi ketika sudah diamalin kok rasanya biasa aja, kok nggak ada perubahan. Setelah saya koreksi, saya juga dapat belajar gitu ya, dapat arahan dari guru saya, dari kiai saya. Ternyata bukan berfokus pada amalannya itu, tapi bagaimana kita itu bisa nerima dulu, ikhlas dulu dengan masalah yang sedang kita hadapin, baru kita adukan ke Allah. Itu jadi kalau Anda mengamalkan
Ini berkali-kali saya sampaikan ya. Jadi kalau Anda sudah riyadho, sedang riyadho misalnya ya, sudah riyadho, ngamalin sholawat atau kok ngamalin ibadah baringan, tapi Anda nggak belajar nerima, nggak belajar ikhlas, apalagi Anda seolah tanpa sadar itu memaksa harus sesuai dengan keinginan Anda, nggak bisa teman-teman semua. Itu yang membuat seolah amalan riyadho yang kita kerjakan tuh nggak ada hasil dan kita merasakan biasa saja. Nah sebenarnya ketika kita mengamalkan riyadho itu pastilah ada keajaiban. Apa itu keajaibannya? Ketenangan. Nggak usah deh itu. Ketika Anda sudah mau bangun malam tahajud saat Anda ingin keluar dari masalah itu, sebenarnya itu udah pertolongan Allah. Anda mau ngamalin sholawat, Anda beristighfar, itu pertolongan Allah. Cuma bukan dalam bentuk seperti yang apa kita inginkan. Nah, tanpa sadar sebenarnya Allah itu kan ingin membimbing kita, mendidik kita dulu. Kita disuruh, pasti deh gini deh, saya nggak pungkiri dan bahkan ini pasti. Ketika Anda sholawat banyak, ibadah malam, ibadah Anda tingkatkan terus ya, pasti hati inti tenang, hati kita tenang. Kenapa? Itu sebenarnya bukti bahwa Allah itu ingin menolong. Cuma proses tetap berlaku, proses tetap harus kita jalanin. Gak seperti yang sesuai kita harapkan, gak. Itu dengan cara-caranya Allah, dan Allah tuh lebih tahu yang terbaik dari diri kita, dan Allah tahu kapasitas kemampuan kita, dan Allah juga tahu memberikan ujian itu nggak mungkin di luar batas kemampuan kita, itu nggak mungkin teman-teman. Nah sekarang fokusannya itu bagaimana kita supaya ridho, ikhlas untuk menerima itu semua. Ya nikmatin, yakini dalam hati bahwa hidup ini tuh Allah yang atur, bukan kita yang atur. Hidup ini itu yang miliknya Allah, semuanya masa depan kita, masalah kita itu Allah yang tahu semuanya. Jadi tugas kita tuh lakukan yang terbaik, ibadah terus lakukan, apapun yang terjadi kita dimaki, kita dinada, itulah resiko gitu ya. Yang kalau kita tetap istiqomah, insya Allah kebaikan, kebahagiaan itu akan kita dapat. Saya deh teman-teman semua. Jadi buat teman-teman saat ini yang lagi riyadho, yang sedang riyadho berjuang untuk menyelesaikan masalah apakah hutang atau yang lain, ya sudah pakai cara langit. Dekat ke Allah, fokus ke Allah, datangi Allah, minta ampun ke Allah, taubat ke Allah, pokoknya semuanya Allah. Nanti Allah sendiri yang bukakan jalan, percaya deh dengan caranya. Tugas kita yang penting lakukan yang terbaik, selalu berbaik sangka kepada Allah, kemudian berpikir positif, terus kita berupaya untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Nanti pada akhirnya Allah akan kasih, dan Allah sedang siapkan hadiah untuk kita. Cuman kita saat ini nggak ngerti karena semuanya itu Allah yang genggam. Makanya dulu saya ya ketika proses lah berjuang untuk menyelesaikan masalah itu. Ketika saya tuh lagi sulit, lagi terpuruk, nggak ngerti harus buat apa, saya cuma bilang kata ya sudahlah ya Allah, dunia ini milikmu, pada akhirnya engkau juga yang tentukan. Ya sudah, saya hanya sebatas itu. Jalani lagi kehidupan ini, jalani lagi seperti biasa, nikmatin. Walau dada sesak, walau bagaimana, ya tetap dijalanin karena memang kita nggak bisa memaksa. Gak bisa kita maksa ya Allah tolong begini terus besok datang, gak bisa teman-teman semuanya. Kita harus ingat itu, dan nanti kita semua harus ingat lah bahwa dunia ini yang ngatur itu Allah, bukan kita. Makanya saya ingatkan ya buat teman-teman semuanya, ayo tingkatkan terus kualitas ibadah kita, perbaiki diri, berusaha untuk menjadikan hari ini harus lebih baik dari hari yang sebelum-sebelumnya. Itu target kita. Perkara solusi keajaiban itu urusan Allah, yang penting kita niatkan saja ibadah karena Allah Ta'ala, niatkan saja kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah pasti nanti keajaiban itu akan datang sesuai waktu yang Allah tentukan. Itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.